morning everybody, shalom. Apa kabar pagi ini? Nehoma. How? Saya jemput kita bangkit berdiri, tepuk tangan yang paling keren buat Tuhan Yesus. Lebih keren dari minggu yang lalu. Nanggo mencancilai. Woo! Haleluya. Tuhan, kami mengucap syukur pagi ini kami ada dalam hadirat-Mu bersama dengan orang-orang percaya, hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Kami datang membawa hati hidup kami pada Tuhan. Kami menyadari kami hidup itu karena anugerah Tuhan. Terima kasih untuk hari-hari yang sudah kami lalui bersama dengan Tuhan. Engkaulah fokus dari apa yang kami kerjakan pagi hari ini. Kami datang menghadap Tuhan, bersyukur, berterima kasih. Besar perbuatan-Mu atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Angkat tangan dan hati, sembah Dia. Syukur untuk kesehatan, syukur untuk keluarga yang baik, syukur untuk pekerjaan bisnis, anak-anak yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua para pelayan Tuhan, untuk gembala, untuk pengerja dan jemaat yang mengasihi Tuhan. Oh, hadirat-Mu di tengah kami Tuhan. Bapa yang baik. Oh, abadnya Tuhan. Sing Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami hormat. Kami beri puji pada Tuhan kami, kekasih kami yang ada di tengah kami. Dalam nama Yesus Kristus, semua kita yang antusias beribadah pagi hari ini, tepuk tangan selagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk, cincul. Thank you Jesus. Go. Only you Lord. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidupku. Ku bersyukur yang ada padamu, semuanya milik-Mu. Semua kita berkata, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Telah buktikan cinta-Mu, cinta-Mu pada kami Tuhan. Oh, ku bersyukur yang ada padamu. Semuanya, ku persembahkan seluruh hidup. Tuhan angkat tangan katakan, semangat aku cinta hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Amin, amin. Hanya tempatku berharap, berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah. Ada tangan Tuhan. Amin Tuhan, tersedia bagiku dan bagimu Tuhan. Aku cinta. Yang cinta Tuhan tepuk tangan bagi Tuhan sekali lagi.
bersamamu, ku takkan goyah. Ada tangan Tuhan yang kuat. Engkaulah jalan itu Tuhan, dan Kau menuntun kami langkah demi langkah berjalan bersamamu Tuhan. Jesus, Jesus, we make it. Semua orang-orang yang luar biasa yang berkumpul pagi ini nyanyi sama-sama. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you, I worship you, I worship you. You are here, You are here. working in this place. This place. I worship you, I worship you. I worship you. You are Moving in our oh, I worship you. oh God, I worship you. I worship you. You are here. Working in this Working in this place, I worship you, I worship you. You are God, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, That is who come on, church, sing, waymaker, waymaker. miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you You are. are here, you are here, you are here, touching every heart. I worship you, I worship you, I worship you are here, healing every heart. Oh, I worship you. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you, I worship you, I worship you. Oh, you are here, mending every heart, mending every heart. I worship you. I worship you, you are God.
Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Never stop. You never stop. You never stop working. You Never stop. You never stop. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. Waymaker, Waymaker, Promise keeper, light in the darkness. my God, that is who you are. Waymaker, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. One, two, Waymaker, Miracle worker, promise keeper, light in the darkness, light in the my God, darkness. that is who you are. Waymaker, Waymaker, oh, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you Jesus, Jesus. Engkau luar biasa Tuhan. Anugerah-Mu ajaib bagi kami. Anugerah-Mu besar bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk kepercayaan. Terima kasih karena Engkau terus mau berjalan bersama dengan kami. Engkau memegang tangan kami berjalan bersama-Mu Tuhan. Kami berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. From faith to faith. From glory to the glory. Yang paling dahsyat, paling keren, buat tepuk tangannya buat Tuhan Yesus. This is amazing grace. Mari declare sama-sama, this is amazing grace. This is amazing grace. Ayo tepuk tangan sama-sama. Tepuk tangannya di atas. 1, 2, 3. Who breaks the power of sin and darkness? Whose love is mighty and so much stronger than the King of glory, the King
sing for all that you've done for me. Sing amen. Amen. Come on, say. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy is the amazing grace. This is unfailing love. This is the amazing love. That you would take my pain, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Sing Jesus. Oh, this is I sing for all that you've done for me. Bangkit pagi Tuhan. Berapa banyak kita yang mau bangkit pagi ini, bisa lambaikan tangan, tepuk tangan yang paling keren buat Tuhan. GBI Rock Central, mana suaranya? One, two, kasih tau kiri kanan, come on, say. Mari kita semua Umat, umat pilihan Allah, dengarkanlah dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ayo tepuk orang yang kiri kanan ke tangan, mari. Mari kita semua umat pilihan Allah, Dengarkanlah dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman. menggenapi firman-Nya. Sekarang Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi kota Batam. bagi bangsa Batam, mari maju umat pemenang. yo yang mau bangkit, Umat bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. umat bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. siapa dia? Raja, Sekali lagi, GBI Rock Central suaranya. Come on, Bapak Ibu saja. kita semua umat pilihan Allah, Semua dengar. dengarlah panggilannya, menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya Kota Batam, untuk berdiri Kota Batam. bagi bangsa Batam. Mari maju One, two, one, two,
joy of the Lord is our strength. The joy of the Lord is my strength. Kalau bukan Tuhan yang membangun kota, maka semuanya jadi sia-sia. Sebab izinkanlah campur tangan Tuhan, Tuhan jadikan indah pada musimnya. Kalau bukan Tuhan yang membangun kota, maka semuanya jadi sia-sia. Sebab izinkanlah campur tangan Tuhan, Tuhan jadikan indah pada musimnya. Dengan doa dan bersyukur kami berterima kasih pada Yesus. Ini syukur kami kepadamu. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak ada sampai hari ini. Sungguh nyata semua kebaikan-Mu. Pujian ini adalah doa kita, ungkapan syukur kita pada Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang membangun kota, katakan, maka semuanya jadi sia-sia. Ada Tuhan yang bekerja, sebab izinkanlah campur tangan Tuhan. Amin. Berdoa dan bersyukur ada mujizat. Dengan doa dan bersyukur kami berterima kasih pada Yesus. Kami kepadamu. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak ada sampai hari ini. Semua, ayo Bapak Ibu saja katakan, dengan doa dan bersyukur kami berterima. Amin Tuhan, kami kepadamu. Kalau bukan Tuhan, ada sampai hari ini. Tuhan, semua kebaikan. Dengan doa dan bersyukur kami berterima kasih pada Yesus. Ini kami kepadamu. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak ada sampai hari ini. Sungguh nyata semua kebaikan-Mu. Sungguh nyata, sungguh nyata semua kebaikan-Mu. Kau baik Tuhan, Yesus baik. God is good all the time. All the time God is good. Oh. Haleluya syukur. Haleluya syukur. Yesus, kalau bukan Engkau Tuhan, kami tidak ada hari ini Yesus. Semua oleh karena kebaikan-Mu. Oh Jesus, katakan kalau bukan Engkau Tuhan, kami tidak ada hari ini. Jesus, haleluya. Haleluya syukur. Dia Allah, Dia Tuhan. Dia
sumber, Dia segala-galanya. Kami bersyukur Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kehidupan kami yang Kau berikan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Glory, haleluya, syukur. Kirala basyanda ralamo, kirata kuriala masyande, kinarala basyi kiralamo. Haleluya, haleluya, syukur. Mari kita yang bisa menyembah Tuhan, sebab Dia hadir di tempat ini. Dia sedang melawat saudara dan saya. Kuasa-Mu diberikan buat setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah memberikan kami kuasa. Hari ini Tuhan, Engkau bersama-sama kami. Kami mau duduk diam mendengar suara-Mu. Sebab Engkau Allah yang baik, yang mengasihi kami Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Yesus. Makasih, terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Engkau Bapa yang setia. Bapa yang tidak pernah meninggalkan anaknya. Bapa yang selalu melawat, melihara, bahkan membimbing kami ke padang rumput yang hijau. Engkau yang memberikan kami air yang tenang. Engkau yang membawa kami ke padang rumput yang hijau. Engkau yang menyembuhkan sakit penyakit kami. Engkau yang membebaskan bagi setiap yang terbelenggu. Kami bersyukur Tuhan. Ada rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau hari ini kami boleh ada, semua oleh karena kasih karunia Tuhan buat setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Urapi setiap putra putrimu. Bahkan firman-Mu yang sebentar kami akan sampaikan. Kami tahu bukan kuat, bukan gagah kami, bukan kefasikan lidah kami, bukan pandaian kami Tuhan. Tapi oleh karena kerinduan hati anak-anak-Mu, hamba-Mu, untuk kami boleh menyampaikan isi hati-Mu kepada umat-Mu. Sehingga apa yang disampaikan hari ini boleh menjadi berkat dan berbuah. Boleh menjadi kesaksian dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus, yang percaya bersama-sama katakan amin. Shalom. Sebelum duduk, kasih salam dulu kanan kiri. Minimal 5 orang. Kamu luar biasa hari ini. Yang laki kamu ganteng, yang perempuan kamu cantik hari ini. Amin. Haleluya. Wow. Oh. Haleluya. Senang sekali. Amin. Maaf saya ada di bawah, karena saya lebih senang di bawah, bisa memandang wajahnya kasih. Ya, hari ini memang suasana panas saudara. Mulai beberapa hari ini di Jakarta, di Surabaya, apalagi kemarin turun pesawat ke Batam, panasnya luar biasa. Panas, tapi enggak panas hati. Panas suasana enggak apa-apa, asal jangan panas hati. Katakan amin. Haleluya. Ini khotbahnya 2 jam karena kangen. Ya, kangen bertemu dengan jemaat di tempat ini. Semua apa kabar? Apa kabar? Luar biasa. Sekali lagi tidak mengurangi rasa hormat. Kembali lagi, ada Bapak Luki di sini. Ada Pak Ameng, ada Pak Febri, ada semua para pengerja jemaat yang dikasihi Tuhan. Ada Pak Mose. Wow, luar biasa. Mose sehat. Saya dengar Mose kurang sehat. Kita berdoa terus buat Mose supaya di akhir kehidupan untuk sampai hari ini terus tetap kuat, sehat. Amin. Ya, kita semua sehat. Saya bersyukur semua dalam keadaan sehat.
Ya, oleh karena kemurahan Tuhan. Pagi hari ini tema kita adalah purpose of power. Ya, ada tujuan saudara dan saya ada di muka bumi ini pasti ada tujuan. Katakan tujuan. Coba lihat kanan kiri. Hei, kamu hidup suami istri yang kamu hidup ini ada tujuan. Kan begitu. Bukan cuman karena hidup-hidupan di muka bumi. Tapi semua ada tujuan. Coba saudara, lampu. Lampu ini ada tujuan. Diciptakan tujuan untuk menerangi. Kalau bisa nih lampunya nyorot sekali Pak Gideon. Supaya saya bisa enggak terlalu. Jadi lampu itu ada tujuannya untuk menerangi tempat ini. Ruangan ini. AC ini ada tujuannya. Untuk apa? Supaya ruangan ini dingin. Benar enggak? AC ini enggak dingin saudara. Mati. Hilang tujuannya, panasan kita semua. Speaker ini juga ada tujuan. Tujuannya apa? Untuk supaya kalau bicara, suara saya dengar semua. Enggak. Tapi ketika ada sound system, maka suara saya bisa keluar kemana-mana. Semua itu ada tujuannya. Kalau lampu, AC, speaker ada tujuannya. Dia bisa bilang begini, wow, kalau aku bisa berguna buat kita semua, happy banget. Lampu itu happy, AC itu happy, sound system ini juga happy, semua ada tujuannya. Apalagi kehidupan saudara dan saya. Kalau kita ngerti hidup di muka bumi, kita ini pasti ada tujuan. Tuhan menciptakan saudara dan saya sejak dari kandungan. Itu pasti punya tujuan yang tepat, katakan amin. Ya, Tuhan punya tujuan buat kita semua. Jadi semua di antara kita hari ini nggak ada yang nggak ada tujuan. Yuk kita baca dulu di dalam kitab. Saya catat ini saudara. Minggu kemarin saya ngikuti Rock di Raja Wali. Wow, luar biasa ini. Saya telepon Pak Roni, Bu, di mana? Di Jakarta. Karena saya harus benahi rumah makan. Jadi saya minggu ditelepon Pak Roni, datang ya Bu di Raja Wali. Tapi enggak khotbah, separuh khotbah sudah kesaksian. Dan singkat cerita kami naik Grab ke Raja Wali kan, enggak ada apa-apa naik Grab. Sampai turun ke Raja Wali Kuningan, bukan disambut dengan asyir, tapi herder anjing, gede. Anjing mau masuk ke gedung itu ada anjing 3 besar-besar. Jadi saya ya takut-takut gitu jalannya. Masuk gedung itu enggak sembarangan saudara. Jadi masuk di tempat gereja di Raja Wali di Kuningan itu di depan dijaga dengan satpam, dijaga dengan anjing yang gede-gede hitam-hitam. Masuk lagi naik ke berapa? Lantai 2 enggak salah, saya lupa. Oke, saya naik lantai 2. Lantai 2 disambut dengan asyir yang badannya gede-gede. Jadi ini perlu asyir juga badannya gede-gede ya, biar takut gitu. Asyir badannya gede, tapi semua para pengusaha. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya bersyukur sekali. Kemarin minggu kami ada di sana, meskipun jemaat ya kurang lebih seperti inilah. 80 sampai 100 baru pertama kali pembukaan. Dan di situ saya bersuka cita Pak Roni, wow welcome. Semua kami juga ada beberapa yang kenal. Saudara, semua hamba-hamba Tuhan Rock, kita bulan ini kita sampaikan bersama-sama tentang purpose of power, tujuan saudara dan saya. Amin. Lukas 10 ayat 19 dan 20. Lukas 10 ayat 19 dan 20 berbunyi demikian. Sesungguhnya aku telah memberikan, sesungguhnya Tuhan bilang gini, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa itu untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada lagi yang membahayakan kamu. Ayat 20. Namun demikian janganlah bersukacita. Jangan bangga dulu bisa nginjak ular, bisa mateni kalajengking. Karena roh-roh itu takut kepadamu. Jangan bersukacita dulu. Ya, dikatakan tetapi, dikatakan apa? Yuk sama-sama. Belum semua. Tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga.
Lah ini saudara yang kita sampaikan hari ini. Saudara dan saya mungkin atau di antara kita atau mungkin di luar sana ada banyak hamba-hamba Tuhan atau pendeta atau orang yang terkenal ya. Dia sudah top, sudah terkenal menyampaikan firman Tuhan. Mereka bangganya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mereka bangga dipuji-puji. Firman Tuhan bilang, jangan bersuka cita dulu. Kamu pinter menyembuhkan orang sakit bisa sembuh. Melepaskan orang yang belenggu. Apalagi, membuat mujizat demi mujizat. Kamu bangga. Tuhan bilang begini, kamu jangan sombong dulu. Kamu bangga kalau namamu di surga ada tercatat. Katakan amin. Bilang dong sama sebelahnya. Namamu di surga itu ada. Ya ada. Tuhan sedang nyatet, haleluya. Saya berdoa buat seluruh yang ada di tempat ini. Namanya sudah tercatat di kerajaan surga. Dikatakan, wow, bisa mematikan, bisa menginjak ular. Berarti Tuhan itu sudah memberikan kuasa saudara. Kepada saudara dan saya. Jadi tidak perlu lagi begini. Bro, pendeta, tolong dong. Kasih aku kekuatan, kasih aku supaya aku bisa mengalahkan sesuatu, bisa diberikan kuasa untuk menyembuhkan orang sakit langsung, yang sakit bisa sembuh. Tidak perlu, saudara dan saya sudah diberi Tuhan kuasa. Katakan amin. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus mati dan bangkit. Dia sudah memberikan kuasa kepada kita. Jadi bukan kita tidak mau, tapi tetap apakah saudara dan saya mau menerima kuasa itu dari Tuhan? Seringkali kita menyepelekan kuasa itu. Injak ular saudara. Tuhan tadi katakan firman-Nya. Coba ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Ular itu bicara apa? Binasa, kebinasaan. Kalajengking bicara apa? Maut saudara. Ya, hari-hari ini siapa yang tidak takut mati? Semua ketakutan manusia itu adalah mati, ya kan? Benar enggak? Kita semua takut saudara mati. Naik pesawat goyang, tapi puji Tuhan, hawanya panas, pesawatnya enak. Saya bareng sama Re ke Batam. Saya duduk blek pasang sabuk, tidur, bangun melek sudah sampai Batam. Kata Re gini, emak ini enak tidur ngorok di pesawat. Dulu boro-boro bisa tidur. Paling takut loh Pak naik pesawat. Tapi karunia Tuhan, saya sampai tidur di dalam pesawat. Puji Tuhan, ular. Saudara lihat ular? Ada enggak di sini yang pernah lihat ular? Satu ketika saya lihat ular, saudara pernah lihat di dekat hutan-hutan, di Panbil itu juga ada ular. Orang kalau mau mematini ular bukan cuma pakai ini, dikatakan menginjak ular itu harus pakai sepatu. Nggak ada orang yang mau nginjak ular tanpa sepatu. Cekeran, istilahnya cekeran. Diinjak gini, wah pasti digigit itu langsung. Harus ada sepatu. Ngerti ya saudara ya? Menginjak ular harus pakai sepatu. Firman Tuhan katakan, mari saudara dan saya ini harus memperlengkapi hidup, bersenjatakan. Firman Tuhan katakan Efesus, semua perlengkapan Tuhan, ketopang, ikat pinggang, berkasutkan, ya semua. Dan percayalah saudara, firman Tuhan pagi hari ini menginjak ular. Bukan cuma kepalanya diinjak, is oke udah mati mungkin, wah mati. Tapi bahayanya buntutnya. Ada kan ular yang berbisanya luar biasa, begitu kepalanya diinjak, buntutnya masih belum mati, wah muter saudara. Nah itulah buntut ular itu bisa itu ngerti? Penipuan daripada iblis, ya. Iblis itu bisa saudara menipu saudara dan saya hari-hari ini. Kelihatannya bagus, sudah mati nih, udah dibunuh ini di depannya, tetapi bahayanya di buntutnya, di ekornya. Ekornya masih ada bisanya. Saudara yang kekasih dari Tuhan, mari pagi hari ini kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan sudah memberikan kita kuasa untuk mematikan ular, mematikan kalajengking. Tidak ada lagi ketakutan dalam kehidupan kita. Kuasa penting. Kisah Rasul 1 ayat 8. Kisah Rasul 1 ayat 8. Coba. Ya, tipu daya iblis itu adalah gambaran tentang ular, tentang kalajengking. Makanya jangan mau ditipu oleh iblis. Katakan amin.
Tetapi kamu yang menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi Tuhan sudah memberikan kuasa. Kalau Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita, katakan amin. Percayalah bahwa hari ini saudara sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, maka Tuhan memberikan kita kuasa dan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea dan semua Samaria dan sampai ke ujung bumi. Wow, saudara dan saya diutus untuk menjadi saksi, katakan amin. Berapa banyak saudara hari-hari ini yang cuman berdiam diri tapi tidak mau jadi saksi. Ayo Tuhan mau kita menjadi saksinya Tuhan. Ada banyak kesaksian di antara saudara hari-hari ini, amin. Cuman saudara tidak mau bersaksi. Saya kemarin sama Pak Roni duduk depan. Pak, saya duduk belakang aja sama Hana. Enggak, duduk depan. Dan Pak Roni sampaikan bahwa ada kesaksian yang luar biasa dari Ibu Gembala dari Batam. Saya pikir kan pasti sudah kenal lah. Ada beberapa yang belum kenal. Jadi firman Tuhan menyampaikan bahwa harus ada menjadi kesaksian dalam hidup ini. Katakan amin. Kita tidak bisa saudara ada di muka bumi ini, tujuan apa Tuhan ciptakan. Harus menjadi saksinya Tuhan. Yang sakit mungkin parah, yang dokter sudah katakan divonis harus mati, tapi disembuhkan oleh kuasa darah Yesus. Ada pujian, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Terus apa lagi? Ya pokoknya lah. Ya, oleh darah anak domba saudara, oleh kesaksian kita semua, amin. Jadi ada tujuan kita hari ini. Kalau kita boleh menjadi saksinya Tuhan, bukan hanya cuman cengeng, aduh siapa sih aku ini, menyesali hidup, nggak ada pengharapan. Ya, kita umat Kristus, kita anak-anak Tuhan harus menjadi saksi. Tadi dikatakan bahwa ular diinjak harus dengan pakai sandal atau pakai sepatu, ada artinya daripada sepatu. Sepatu itu adalah kasut di mana kita harus melangkah, menyampaikan Injil. Berapa banyak hamba Tuhan menyampaikan tentang kasut ya, menyampaikan Injil, pergi. Saudara tidak mungkin pergi, pernah cekeran. Satu ketika saudara, saya pernah lupa. Saya kan suka gulung-gulung ini juga di rumah dulu enggak sekarang. Saya taruh gitu aja, tak taruh di bawah. Habis gulung-gulungin kan panas. Begitu saya gulung-gulung, saya ini lupa mengambil lipstick, itu gulungan di bawah tak injak, nggak pakai sepatu. Wow, jerit saya langsung. Kenapa? Panas. Amin, ada amin. Tapi kalau saya tadi nginjak saya pakai sepatu, nggak mungkin kepanasan. Demikian pula kehidupan saudara dan saya. Ayo, lengkapi hidup ini. Yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Perlengkapan senjata, Efesus 6. Kita baca dulu. Efesus 6. Ayat 10 sampai 17 supaya saudara ngerti apa sih tujuan hidup ini, ya. Bukan cuman tujuan bangun tidur, ku terus mandi, habis mandi ku sikat gigi, habis sikat gigi ku tolong apa? Biasa kan gitu, makan, minum kopi dan lain sebagainya. Tapi tidak, Tuhan punya tujuan buat kita hari ini, katakan amin. Efesus 6 ayat 10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Katakan amin. Kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kuat kuasanya. Ayat 11. Lanjut. Oke, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Tuhan mau supaya kita mengenakan senjata Allah, ya. Dan supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ada banyak anak-anak Tuhan tidak memperlengkapi hidupnya dengan senjata Allah. Makanya ketika badai datang, ombak datang, ujian masalah datang, nangisnya, bingungnya, paniknya luar biasa karena tidak ada senjata Allah dalam hidup ini. Ayo hari ini pergunakan senjata. Senjata Allah itu apa? Firman Tuhan. Kalau saudara tidak menikmati firman setiap hari, badai datang, masalah datang, kita akan gugup. Kita takut, kita khawatir. Tapi kalau kita pegang firman Tuhan, kita akan kuat. Ayat selanjutnya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah di udara. Penguasa-penguasa di udara, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di, lanjut, kok enggak kelihatan? Di dunia, ya oke. Sebab itu ambillah seluruh, perhatikan ayat 13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, ambil. Perlengkapan senjata Allah, ketopang, ikat pinggang, berbajukan sirah,
ya saudara, kasut. Dan mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Jangan pernah goyah, tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ketika masalah ujian datang, engkau jangan tidur, jangan melipat tangan. Tapi Tuhan bilang tetap berdiri. Jadi berdirilah tetap tegap, tegar. Untuk katakan berikat pinggangkan kebenaran. Ini penting saudara. Seringkali kita meninggalkan kebenaran. Wow, sombong. Gak peduli aku kan siapa. Pasti dia tunduk siapa aku, saudara. Ini firman Tuhan. Dan berbaju sirahkan keadilan. Berkatalah adil di dalam segala perkara. Katakan amin. Saudara dan saya dituntun untuk hidup dalam keadilan. Ya, ndak orang bilang ndak neko-neko. Seandainya saudara harus bayar sekian pajak mungkin, ya bayarlah. Saudara harus membayar paspor yang hari ini di negara kasihkan, ya diikuti. Jangan main belakang, gampang cepetnya, adil kan gitu. Tapi banyak, kalau di sini masih ada bertobat, termasuk saya. Amin. Ya harus saudara, kadang ini firman mengingatkan kita. Berbaju sirahkan semua keadilan. Dan dikatakan kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Saudara, kasutmu ini. Jadi jangan sayang dengan kaki untuk melangkah menyampaikan beritanya Tuhan. Katakan amin. Coba ngomong kanan kiri. Pergi ya mulai sekarang beritakan Injil. Jangan ada terus di dalam, tapi beritakan Injil. Mungkin kau di restoran, mungkin saudara ada di kantor, mungkin saudara ada di pelayanan, dimanapun kita berada, beritakan Injil. Yesus itu luar biasa. Dia sanggup memberikan kekuatan buat kita. Katakan amin kalau kita mau. Beritakan Injil. Berapa banyak kita tidak beritakan Injil hari-hari ini. Makanya Tuhan menciptakan kita ada tujuannya. Sekali lagi, ada tujuannya. Jadi sejak dari kandungan, tidak salah Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10, coba saya kok diingatkan. Michelle, Efesus 2 ayat 10 tadi dia tanya, mak, apa aja yang disampaikan, saya kadang-kadang di luar pemikiran. Efesus 2 ayat 10, coba. Nah, dia belum disiapkan sekarang, sebentar kasih kita. Amin, puji Tuhan. Ada yang, karena kita buatan Allah, saudara adalah buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Katakan amin. Sudahkah kita melakukan pekerjaan baik? Nanti jawaban sendiri. Ya, dan yang dikatakan yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi sebelum kau dari kandungan, Tuhan sudah mempersiapkan kita semua. Ya, mempersiapkan Febri, Pak Hani, Pak Edward, semua yang ada di tempat ini. Dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Pekerjaan Tuhan baik itu tidak bisa dibilang bicara hanya untuk dalam pelayanan gereja. Bukan. Dimanapun saudara dipakai oleh Tuhan. Untuk tadi itu merelakan kasut kaki kita berjalan menginjil. Pekerjaan baik. Dan dikatakan sekali lagi, yang dipersiapkan Allah sebelumnya, ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Katakan amin. Apakah kita hari-hari ini hidup di dalamnya? Seringkali kita di luar Tuhan. Ya, seringkali kita, tapi saya percaya saudara dan saya ada di dalam hadirat Tuhan selalu. Yaitu tadi firman. Makanya saudara penting firman ini adalah senjatanya Allah. Tanpa firman, saudara dan saya tidak mampu untuk melakukan semuanya itu. Ujian badai boleh datang, kita nangis. Kita rasanya khawatir, takut. Saudara, memang hari-hari ini kematian itu yang paling ditakutkan orang. Tidak apa-apa sebetulnya. Merem di bumi, melek di surga. Coba saudara, matanya ke bawah merem. Merem, tutup mata di bumi, melihat di surga. Tadi Tuhan bilang, jangan senang dulu, sukacita nanti di surga. Itu yang Tuhan mau. Coba sekali lagi merem bawah. Saudara lihat melek di surga. Coba lagi merem. Buka matanya di ini. Masih di bumi kan, di gereja ini kan. Belum ada di 2x1 kan. Ya itu. Lalu sekarang masih melek, saudara lihat bawah. Tahu melek, lihat bawah. Ayo beritakan Injil. Katakan amin. Beritakan Injil. Tuhan mau kita memberitakan Injil. Ayat yang selanjutnya. Ya, saudara baca di dalam kitab
Korintus, bentar ya, saya catat ini semua saudara. Jadi hati-hati ya dengan ular, itu adalah dosa perhambaan. Dosa itu bukan perzinahan. Dosa itu bukan pembunuh, mencuri. Bukan dosa itu apalagi itu melakukan bohong atau bukan. Tapi dosa itu adalah perhambaan, perbudakan. Saudara dan saya diperbudak oleh dosa, diperbudak oleh keseharian kita. Kita mulai lupa sama Tuhan, diperbudak oleh pekerjaan, disibukkan oleh segala sesuatu sampai lupa untuk menikmati firman. Itu dosa. Ini firman loh yang bilang, diperhamba oleh dosa, diterikat oleh dosa. Itu, jadi dosa itu bukan perzinahan, ya itu lewat aja. Tapi kalau kita diperbudak oleh dosa, maka hati-hati saudara. Hari ini yuk kita menyadari bahwa kita harus memperlengkapi hidup ini dengan senjata Allah. Di dalam Korintus, ya salah sebentar, saya catat, ayat yang Kolose 1 ayat 13. Kolose 1 ayat 13. Ini memang agak sedikit AC rewel. Kemarin sudah dibetulin habis kurang lebih 11 juta ini AC. Tapi masih tetap enggak dingin ya, atau karena hawa di luar. Jadi makanya AC kalau enggak dingin enggak ada gunanya. AC ada tujuan untuk dingin, lampu ada tujuan untuk nyala, sound system ada tujuan, saudara ada tujuan untuk hidup di muka bumi ini. Jadi perhatikan, hari ini enggak kebetulan semua ada tujuan. Ya, kan kita diberi kuasa, kita harus punya tujuan. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Katakan amin. Ia telah melepaskan saudara dan saya dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekal. Wow, kita diambil dari kuasa kegelapan, dipindahkan kepada kerajaan yang kekal. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Luar biasa, Allah kita itu Allah yang mengasihi saudara dan saya. Saudara, Tuhan tidak memandang kita dari mana. Saudara dari hitam atau putih, rambut keriting atau rambut lurus, hitam atau putih akan ada. Rambut lurus atau rambut keriting, Tuhan tidak peduli. Saudara, Tuhan tidak mau tahu kamu dari ras apapun, tapi Tuhan mau saudara dan saya tetap hidup di dalam kebenarannya. Amin. Wow, ada banyak orang yang sedang membeda-bedakan. Saudara, saya punya mantu Padang. Anak saya David Chinese kayak saya. Nah, enggak ada. Kamu waktu mau nikah, kamu orang Padang, kamu dari seberang. Itu kan banyak sekarang perbedaan antar pernikahan. Enggak ada, saudara. Baik Padang, baik Cina. Ya, saya percaya ini orang Cina, itu orang Padang. Anaknya orang apa? Orang campuran. Campuran. Cungkok ren, Padang ren. Anaknya campuran. Yaitu campuran, ya kan? Chinese apa? Chinese ren, Padang ren, ini ren kan gitu, ren. Anaknya campuran, saudara. Bagus kalau perbedaan ya, bagus anaknya. Tapi yang di sini sudah nikah, jangan nikah lagi dengan pasangan ganti, enggak apa-apa sudah. Cina dapat Cina, Batak dapat Batak. Ada yang dapat Batak dengan Cina, anaknya bagus-bagus, ya. Jadi kita tidak melihat dari apapun, kita melihat bahwa kita ada satu di dalam Kristus. Katakan amin. Puji Tuhan ya. Tuhan mengasihi kita hari ini. Saudara yang kekasih, mari perlengkapi senjata kita. Saya ingat kalau kita dalam perjalanan ini jalan nih, dalam naik kendaraan, terus ada polisi saudara di tengah-tengah stop-stopan jalan raya ada polisi. Polisi ini tidak berbaju polisi, baju biasa. Kira-kira kalau dia ada di tengah-tengah jalan raya, nyetop kendaraan, sini dia pakai baju biasa. Kira-kira berhenti tidak mobil? Lu kan udah jawab, kira-kira berhenti tidak? Karena apa? Enggak pakai baju polisi, baju biasa. Jadi orang anggap dia apa? Orang
Lama ini loh saudara yang saya mau katakan, kalau kita ini tidak pakai perlengkapan senjata Allah, kita bagaimana? Nah, ya bukan orang gila, enggak. Ya, misalnya seperti tadi itu polisi, enggak baju perlengkapannya, enggak siap di tengah-tengah jalan raya, prat-prit sana sini, orang suruh berhenti marah, tambah dipukul sama orang. Padahal dia harusnya dia sudah polisi, dia enggak baju, enggak memakai baju polisinya. Mari saudara yang kasih dalam Tuhan, ayo kita perlengkapi. Kalau dia pakai baju polisi di tengah-tengah jalan raya, pasti orang berhenti, enggak usah prit, takut sudah diatur oleh polisi. Dengan berpakaian yang lengkap. Demikian pula kehidupan kita. Ayo saudara berpakaian. Tadi firman Tuhan. Berbaju sirakan, keadilan, kebenaran. Bertopangkan semua saudara. Ya, supaya kita memikirkan perkara-perkara yang di atas. Jangan perkaranya cuma di muka bumi. Karena ada tujuan dalam kehidupan saudara dan saya. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Yang mulia, yang kudus, yang benar saudara. Karena itu yang menjadi hatinya Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Ada 3 tadi hal. Ya, tentang purpose of power. Yaitu menginjak ular yang pertama. Saudara diberi kuasa untuk menginjak ular. Saudara tidak mudah loh untuk menginjak ular, itu artinya saudara dan saya diberikan kuasa oleh Tuhan untuk saudara bisa menghadapi segala sesuatu yang ada dalam kehidupan. Mungkin kita menghadapi persoalan yang tidak mengenakan, menghadapi situasi hari-hari ini dengan gawat, atau mungkin menghadapi sakit penyakit, tapi Tuhan bilang aku akan memberikan engkau kuasa, ya, bisa mematikan ular, bisa mematikan kalajengking, maut, dan bisa dimatikan oleh karena kuasa Yesus. Yang kedua, menahan kekuatan musuh. Tuhan sudah berikan saudara untuk menahan kekuatan musuh. Kita diberikan kekuatan, sekali lagi tadi senjata. Maka dari itu Efesus 6 ayat 10 sampai 17 kita pelajari di rumah sampai di rumah. Amin. Ya, jadi saudara nanti tidak menjadi orang yang lemah, orang yang gampang-gampang nangis, orang yang gampang putus asa ketika menghadapi ujian. Saudara, ketika saya menghadapi ujian, almarhum pergi, saudara, itu membuat saya memang shock. Jujur aja, saya biasa kemana-mana berdua, sekarang ditinggal gitu aja. Sempat kurang lebih 6 bulan saya tidak ngomong sama anak-anak, tapi saya selalu menangis dalam kamar, baik itu mandi, baik itu tidur. Baik itu kemanapun saya pergi, sampai bajunya saya gendongin, saya pakai bajunya dia, ya, ke kamar mandi saya ingat-ingat, sayang kamu kok tinggal, kok aku enggak mau diajak. Begitu loh sampean, begitu saudara, kamu kok pergi kok enggak mau ajak aku. Sebetulnya kalau mau diajak ya jangan dulu ya, kan belum selesai. Kalau diajak benar-benar ya takut juga kan, kematian maut. Tapi saya bilang Tuhan, waktu sedian saya ngomong gitu, kok enggak mau diajak, toh kamu kok pergi. Ya, ninggalkan aku gituan, pergi sama-sama Covid, kok kamu yang pergi. Takut saudara. Tapi di ketakutan saya, di kekhawatiran hidup saya, Tuhan memampukan saya untuk diberi kekuatan. Sampai saya tetap berdoa, sampai hari ini, saudara sudah kurang lebih 2 tahun lebih, saya hidup sendiri tapi bersama dengan semua jemaat diberi topang kekuatan. Saya bisa berdiri di tempat ini bersama dengan anak-anak. Kemarin tanggal 1 kami semua keluarga, Hana ajak kami ke Litret ke Bali, semua keluarga, cucu semua 14 lengkap, cuma tinggal Michelle karena Michelle harus ujian. David bersama 3 anak, Daniel sampai datang dari Melbourne, Devi bertiga anak, Denny semua 3, Evan yang cuma 2, Hana juga anak-anak. Kami kumpul saudara, ada sukacita di tempat itu. Tidak gampang untuk mengumpulkan semua, tapi puji Tuhan kami semua kumpul, kami berdoa bersama-sama, kami share meskipun ada sedikit tengah malam nih. Hana pas ulang tahun tengah malam sedikit ada bukan kegaduhan, agak sedikit menegangkan karena saya menasihati Hana. Ya, jadi tapi puji Tuhan semua berjalan dengan baik sampai besoknya kami pergi jalan-jalan dengan keluarga. Tuhan memampukan kami, memberi kekuatan sehingga pulang masing-masing. Dan David buru-buru pulang, katanya dia pengen cepat ke gereja.
Jadi puji Tuhan saudara, dan kami sudah sampai di sini. Ini semua oleh karena kebaikan Tuhan. Jadi saya percaya ketika menghadapi kesesakan, ketika menghadapi kekhawatiran, ketika menghadapi masalah, Tuhan memberikan saya kekuatan, kemampuan, bertopangkan seluruh senjata Allah dalam kehidupan saya. Sampai saya masih bisa berdoa. Dan ada satu temannya Pak Rudi Laiming yang ikut doa, sekarang sudah tidak ikut karena ortodok. Dia bilang gini, Cik, aku tetap ikut doa. Kurang lebih sampai 6 bulan Pak Rudi nggak ada, dia berhenti. Karena aku ngeliat Taci ini ditinggal Korudi, tapi Taci tetap berdoa. Taci tidak ninggal Tuhan, tetap kuat berdoa. Jadi aku lihat Taci ini masih bisa kuat berdoa. Puji Tuhan saudara, tidak mudah untuk menghadapi itu semua. Tapi semua itu karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ayo, sekali lagi pastikan bahwa hidup ini harus ada tujuan. Karena Tuhan sudah memberikan saudara dan saya kuasa. Engkau sudah diberikan kuasa untuk apa? Untuk mengalahkan saudara. Untuk mengalahkan perhambaan, untuk mengalahkan budak dosa, yaitu hari-hari ini diperbudak oleh dosa. Apa sih diperbudak? Ini sepertinya kayak gini contohnya. Banyak orang diperbudak oleh pekerjaan. Di Jepang dari pagi sampai malam kerja. Kalau sudah mati ya sudah dilempar gitu aja. Nggak ada arti hidup ini. Sedangkan hidup ini tadi dikatakan, ayat yang pertama tadi kita baca, kita jangan bersuka cita dulu. Kalau kita ini hebat di muka bumi. Tapi nama kita sudah tidak ada di surga. Amin. Siapa nanti yang menjemput kita? Kita jangan bangga dulu dengan keadaan di dunia. Hebat ayam penyet ria ke seluruh muka bumi, siapa tidak kenal. Oh saudara, misalnya hebat di dunia, tapi namaku tidak dikenal sama Tuhan. Siapa yang jemput saya? Apakah maut? Apakah iblis saudara? Iblis itu, ular itu bukan berupa dengan seperti orang menakutkan. Tapi tipu daya iblis menipu saudara dan saya. Dibuat kerja pagi sampai malam. Kalau bisa minggu kerja, hari libur kerja. Cari duit itu panjang. Gak ada untuk cari Tuhan. Saya cuma ingatkan, ayo kembalikan tujuan saudara dan saya kepada Dia. Katakan amin. Tujuan. Ya, bukan kita harus semua jadi pendeta seperti Mose jadi pendeta, Pak Luki, Febri, kita semua jadi hamba Tuhan. Enggak. Harus ada tujuan. Saya tujuan di muka bumi, Tuhan berikan saya kesempatan, kepandian untuk bisa memasak. Tujuan buat apa? Kalau tujuan untuk memperkaya diri, untuk hidup sendiri, untuk maunya sendiri, Tuhan bilang sia-sia. Tapi ada tujuan. Sekali lagi, saudara dan saya hari ini diciptakan oleh Tuhan harus mengerti akan tujuan. Pekerjaan baik Tuhan sudah siapkan buat kita. Katakan amin. Tuhan memberikan saudara kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Tapi seringkali kita tidak mau. Ya kan? Firman Tuhan bilang tadi, pengkhotbah manusia ini tahu, cuman manusia ini kadang-kadang pura-pura tidak mau tahu maksudnya. Sudahlah. Yang penting datang ke gereja memberi uang, sudah tinggal urusannya ini kan semua gereja bagiannya masing-masing. Enggak. Tuhan mau semua yang ada di tempat ini mengambil bagian untuk melayani Dia, Raja di atas segala raja. Katakan amin. Wow, kalau semua melayani Tuhan, yang duduk siapa? Tidak apa-apa. Tuhan ganti lagi orang baru. Katakan amin. Wow, coba bilang sama kanan, melayani Tuhan ya. Semua melayani. Bangku ini kosong, tadi Tuhan ganti orang-orang baru. Buktinya hari ini saya melihat ada banyak baru. Haleluya, ada. Ada beberapa yang baru, puji Tuhan. Tuhan akan kan, tidak usah takut, khawatir. Jiwa ini saudara dan saya ini milik Tuhan, katakan amin. Tidak perlu ada ketakutan, kekhawatiran, wah nanti gimana ya. Wah ini nanti gimana ya. Uang ini sudah waduh, gereja sudah tidak ada uangnya gimana. Tuhan itu sumber segala-galanya. Wah ini nanti bocor gimana kalau jatuh ambrul. Nah, kalau semua itu diizinkan oleh Tuhan, seizin Tuhan, berarti Tuhan punya rencana. Katakan amin. Dia punya rencana yang baik buat kehidupan saudara dan saya. Kalau anakmu sakit, kalau mungkin keluargamu sedang sakit, itu adalah seizin Tuhan. Kecil Tuhan tubuhnya perkara. Dia jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Katakan amin. Yesus terlebih besar, Dia besar. Ya, persoalan kita kecil, Dia besar. Maka dari itu saudara, hari ini yuk
Tujuan, tentukan tujuan saudara dan saya temukan tujuan kita bahwa Tuhan memberikan saudara kehidupan hari ini harus punya tujuan, purpose. Kalau saudara baca punyanya Joyce Meyer, wow luar biasa. Saya sudah hampir habis itu Joyce Meyer tentang tujuan. Jadi saya ngerti hidup saya ini harus berarti di muka bumi ini. Dan saya harus berkasutkan, benar-benar kasut untuk pergi. Kemanapun saya pergi, saudara, saya harus menginjil. Kemarin ke Jakarta, saya cari gereja, saya cari persekutuan, saya cari pokoknya cari, bisa saya cari. Saya ke Melbourne, saya cari keliling, sampai saya khotbah di GBI, example di GBI Betani, Daniel Prayogo, saya terus cari. Saya nggak pernah mau diem untuk manis, saya cari pekerjaan, pelayanan. Karena saya tahu bahwa ada tujuan dalam kehidupan kita. Katakan amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, yuk kita baca akhiri kembali dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Saudara supaya ngerti bahwa Tuhan memberikan kita kuasa, bukan asal kuasa, bukan cuma hanya menginjak ular atau kalajengking, tapi Tuhan sanggup memperlengkapi senjata buat kita. Katakan amin. Makanya enggak usah takut lagi, kau enggak usah khawatir, enggak usah hilang pengharapan. Nanti aku makan apa, suamiku enggak kerja. Nanti aku mau apa ini anak-anak. Mungkin apalagi di sini ada beberapa janda, ya saya lihat seorang ibu janda. Kadang-kadang ada ketakutan. Saya katakan bukan, oh enggak takut, bisa enggak. Ada takutnya, tapi percayalah Tuhan tetap memelihara kita. Para wanita yang ditinggal suaminya, atau suami yang mungkin tidak ada istrinya, Tuhan tetap memelihara kita. Atau anak-anak yang enggak ada orang tua, Tuhan tetap menjaga kalian. Katakan amin. Tapi tetaplah kita harus punya tujuan. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Katakan amin. Coba lihat kanan kiri, kamu akan menerima kuasa. Ya, kalau Roh Kudus turun ke atasmu, minta Roh Kudus saudara hari-hari ini penuhi dengan Roh-Mu ya Tuhan. Saya berdoa semua jemaat di tempat ini dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Katakan amin. Makanya bahasa roh yang saudara terima teras sampaikan kirala basyandara orabat sekerete karamocha. Berdoa dengan bahasa roh. Saudara, ketika badai itu datang, saudara minta bahasa roh. Tuhan sudah memberikan kita bahasa roh. Dikatakan yang tidak dapat dimengerti oleh siapapun. Dan aku akan menjadi saksiku di Yerusalem. Wow, katakan amin. Menjadi saksi, semua ini pergi, bukan hanya di dalam gereja tapi keluar menjadi saksi. Pekerjaan, pelayanan, apapun yang saudara ada, berikan kesaksian. Jangan menjadi diem, jangan cuman iyalah sudah hidup pokoknya gini. Ada istilah gajah dibelangkoni, ya ada saudara, gajah dibelangkoni. Belangkoni itu kalau orang Solo pakai belangkon, isa ngomong ndak isa ngelakoni. Loh kok diem ya, ya sudah kalau saya salah, saya tutup kok habis ini. Ya saya tutup, enggak apa-apa. Oke. Paling ini harusnya bukan saya loh yang khotbah, tapi saya minta sama Febri, kangen sama jemaat. Jadi jangan sampai seperti gajah dibelangkoni. Bisa ngomong enggak bisa ngelakoni. Bisa ngomong khotbah tapi kehidupan enggak bisa ngelakoni. Minta ampun sama Tuhan, katakan ampun ya Pak Febri, Pak Ameng, kalau saya enggak bisa ngelakoni jemaat. Kadang-kadang inilah saudara firman Tuhan. Jadi dikatakan menjadi saksi Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayo kita menjadi saksinya Tuhan. Para praise and worship bisa tampil. Saya bersyukur hari ini ketika saudara mendengar, menyimpan dalam hati dan melakukan firman Tuhan. Tuhan sudah memberikan kita kuasa, tidak perlu lagi takut, tidak perlu lagi sombong. Tadi dikatakan yang penting namamu tercatat di surga. Katakan amin. Bukan karena di muka bumi ini saudara kita bisa menyembuhkan, kita bisa melakukan mujizat, kita sudah hebat seolah-olah. Enggak gereja-gerejaan lagi, enggak pelayan-pelayanan lagi apa, enggak. Sampai kita tutup mata di bumi tadi dikatakan kita tetap melayani Raja di atas segala raja. Yuk kita bangkit berdiri. Renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara dan saya dipanggil, saudara dipilih oleh Tuhan, pasti ada tujuannya. Tuhan membuat kita hendak asal, saudara. Engkau ada di muka bumi ini bukan kebetulan, tapi ada rencana Tuhan. Orang bilang begini, kebetulan aku di muka bumi. Orang tuamu yang melahirkan engkau bukan karena kebetulan,
Tapi karena kasih Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga engkau ada, sehingga engkau bisa ada hari ini. Ini semua karena rancangan Tuhan dalam hidup. Tuhan merancangkan yang terbaik. Firman Tuhan katakan, rancanganku bukanlah rancangan kecelakaan, tapi rancanganku adalah penuh damai sejahtera. Amen. Yang selalu memenuhi kehidupan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Pagi hari ini merenungkan kembali firman Tuhan. Kalau kita diciptakan, tadi lampu diciptakan ada tujuan. AC diciptakan ada tujuan, saudara dan saya diciptakan pasti ada tujuan untuk memenangkan banyak jiwa. Ora pasyanda rapatakara lapasyikira. Kita renungkan sebentar ya. Saudara boleh berdoa. Nanti pujian akan menyanyikan pujian. Kita nanti akan pujian oleh darah anak domba ya. Oleh darah anak domba. Yang hari ini saudara engkau belum mempunyai tujuan, berdoa. Minta sama tujuan, Tuhan, aku ada hari ini, aku mau melakukan tujuanku untuk kemuliaan Raja di atas segala Raja. Oh Jesus, haleluya. Pujian akan mempersiapkan pujian anak darah domba Allah. Saudara tetap berdoa. Pastikan bahwa tujuanmu benar di hadapan Tuhan. Pastikan bahwa tujuan Tuhan memberi engkau kekuatan, kemampuan, kuasa untuk hidup hari-hari ini. Haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Oh Jesus. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak, oleh darah anak domba. Nyanyi kok kelihatannya lemes. Oleh darah itu benar-benar dihancurkan semua. Amin. Injak. Hari ini kok injak. Bukan ular tapi kuasa. Yes. Hey, yeah, yeah, yeah. Oleh darah anak domba. 1, 2, 3, come on, turn. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Amin. Oleh kesaksian kita, Kesaksian saudara dan saya. iblis dikalahkan, kuasanya Dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Oh, beri kemuliaan buat Raja. Oh, darah anak domba Allah, yaitu Yesus sendiri yang telah mengalahkan segala perhambaan,
perbudakan, keterikatan dosa hari ini telah dilepaskan dan dipatahkan di dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang tiada jalan Tuhan buka jalan, yang putus pengharapan Tuhan memberikan pengharapan, yang hari ini kau kehilangan sesuatu Tuhan akan kembalikan berlipat kali ganda. Tuhan, hamba selesai menyampaikan isi hatimu, tapi rohmu tidak pernah berhenti Tuhan untuk menyampaikan kepada umatmu yang dikasihi Tuhan. Biarlah firman-Mu ini tertanam dalam hati kami dan berbuah. Sehingga Tuhan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami, untuk kami menyampaikan menjadi saksi-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau memampukan kami. Terima kasih. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kami memberkati umat-Mu pada hari ini hanya di dalam nama Yesus. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Salam semuanya. Kita semua diberkati ya. Siang hari ini udah lama mak gak khotbah ya. Jadi hari ini kita baguslah pokoknya hari ini. Terima kasih mak. Ya, bagi jemaat yang baru pertama kali hadir, kami mohon bangkit berdiri kalau ada. Tidak ada ya. Jadi kalau ada yang belum dapat amplop persembahan juga boleh angkat tangan biar dibantu sama Aser. Tidak ada juga. Oke. Berarti nggak ada amplop ya Pak Hani. Oke, mari kita siapkan hati untuk berdoa persembahan. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan di siang hari ini untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman di siang hari ini Tuhan. Sehingga apa yang kami dengar dapat kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Sehingga apa yang sudah disampaikan tidak kembali dengan sia-sia. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman ini Tuhan. Berkati pelayanannya, berkati keluarganya, berkati pekerjaannya, berkati juga kesehatannya. Terima kasih Bapak, sekarang kami mau memberikan persembahan ini. Berkati persembahan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, dengan segala kerendahan hati kami mohon. Kabulkanlah doa-doa kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Oh, kemanapun kami berdiri, dimanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat terjadi. Semua katakan amin. Haleluya. Mari bangkit berdiri bersama-sama kami. Ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Ayo semua kiri kanan katakan kami yang telah ditebus. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, membawa pujian bagimu. Ayo semua keluarga GBI berlari sampai mendapatkan. Come on, 1, 2. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Kau sediakan. Kami bawa di setiap langkah. Beritahu kiri kanan kemanapun. Kemanapun kami berdiri, di mana
kami terima kuasa-Mu Tuhan. Silakan duduk, Iko. Nama saya David Kurniawan. Saya lahir di Surabaya. Saya mengenal obat-obatan narkoba itu umur 23 ya, 23. Saya menikah 21, umur 23 saya mengenal. Waktu itu saya diajak temen ya. Pertama-tama ya bawaannya senang, terus bahagia, merasa pede, ngoceh aja, banyak bicara ya kan. Pokoknya dunia kayak miliknya sendiri lah. Ya awal-awal enggak candu, tapi makin lama yang namanya lingkaran narkoba itu akan membuat kita semakin candu dan semakin ingin terus menggunakan. Kalau nggak ada uang, bisa-bisa kita menjual barang. Bahkan mungkin ada yang sampai mencuri juga ada. Utang sana, sini, utang keluarga, itu udah pasti. Semua menjauh tentunya. Adik-adik saya semua menjauh. Karena ada perubahan sikap dari diri kita. Yang tanpa kita sadari, tapi kan keluarga kita ya tahu perbedaannya. Sudah semakin berubah, tingkah lakunya berubah, egois kita semakin tinggi, hidup tidak beraturan, pagi jadi siang, siang jadi malam, malam jadi pagi. Tentunya ibu saya yang melahirkan saya. Mama ya, mama itu tetap terus berdoa. Setiap hari nama saya dibawa di dalam menara doa pagi. Itu tidak pernah berhenti-berhenti. Tapi kalau saya boleh ada sampai hari ini, itu oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus. Oleh karena kemurahan Tuhan Yesus. Oh enggak langsung berubah, enggak langsung berhenti juga. Saya masih jatuh lagi, setahun kemudian tuh saya masih jatuh lagi, pakai lagi, dugem lagi, masih. Tapi bahkan saya pernah mau overdosis, mau mati ya. Mungkin yang tahu hanya keluarga lah, keluarga saya, keluarga inti. Saya ini sudah pernah mau mati, overdosis. Kalau enggak cepat-cepat pada waktu itu dibawa ke UGD dengan adik saya, mungkin saya sudah lewat. Waktu itu saya ikut Pria Sejati ya. Dari situ awal membuat saya berhenti. Karena dalam Pria Sejati itu bagus sekali. Itu benar-benar fungsi seorang bapak itu dijelaskan. Dan benar-benar mengena di hati saya.
Oh beda sekali. Kalau narkoba itu kan dari kimia, bahan kimia. Sukacitanya pun beda. Sama seperti kayak ganja itu ya kan, dari tanaman bukan kimia ya kan. Wah bisa ketawa-ketawa. Itu sukacitanya beda dengan sukacita yang dari dalam hati, yang dari dalam oleh karena Tuhan, itu beda banget. Kalau sukacita yang dari narkoba itu sukacitanya hanya sesaat. Habis reaksi obat-obatan itu, bahan kimia itu, dia akan sedih kembali. Bahkan dia akan lebih jahat, dia lebih frustasi dan ingin mencari barang itu sehingga menjadi ketergantungan. Oh banyak, godaan itu pasti selalu akan ada. Selama kita masih hidup di dunia ini, godaan itu selalu ada. Apalagi khususnya di narkoba ya. Yang paling penting, jauhi lingkungan yang tidak baik, yang toksik. Lingkungan yang membuat Anda jatuh lagi dalam dosa, itu dijauhi. Yang kedua, Anda harus tetap berdoa. Dan yang ketiga, rajinlah beribadah. Pesan saya, jangan pernah coba-coba ya. Karena semua awalnya itu dari coba-coba. Dan itu benar-benar lingkaran yang sangat mematikan. Jarang ada orang bisa lepas. Kebanyakan mereka bisa ketergantungan sampai meninggal. Bahkan ada yang sampai cacat. Ada yang mudanya senang-senang, nggak sampai tua dia udah meninggal kena overdosis, ada. Saya ingin menjadi manusia yang berdampak bagi masyarakat, menjadi ayah yang baik, menjadi ayah yang memberikan contoh yang baik buat anak-anaknya, melayani sesama, membantu orang sekecil apapun itu. Kalau kita bisa membantu orang, benar-benar berharga lah di mata Tuhan. Di sisa akhir hidup saya ini, saya cuma ingin melayani Tuhan. Shalom warga kerajaan, sambil menantikan dan akan merayakan hari raya Minggu, the Feast of Weeks ataupun Shavuot, yaitu yang kita sebut Pentakosta. Ya, Pentakosta pertama yang dialami oleh bangsa Israel adalah turunnya firman Tuhan. Tetapi kemudian apa yang dialami murid-murid adalah turunnya Roh Kudus atas gereja Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, murid-murid itu semua mendapatkan pelajaran istimewa dari Yesus selama 40 hari. Sejak Yesus bangkit, dia mengajarkan tentang kerajaan Allah. Tapi rupanya mereka tidak mengerti sepenuhnya juga, gagal paham. Ayat 6 berkata, Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel. Sebab mereka kira bahwa kerajaan Allah hanya untuk Israel. No, tetapi saudaraku untuk setiap orang yang percaya. Yesus berkata, kamu tidak perlu tahu tentang Kronos dan Kairos yang ditetapkan Bapak sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima dinamis, kamu terima kuasa ketika atau kalau Roh Kudus turun atas kamu. Bukan cuma speak in another tongue, bukan cuma glosolalia, tetapi dinamis. Untuk apa saudaraku? Sekali lagi purpose-nya, purpose of the power ya. Dan kamu akan jadi saksiku. Saksi di sini eyewitness, tetapi juga berkata tentang martus, ya, martus yang di bahasa Latin jadi martir. Nah, lebih ngerti kan? Ya, untuk menjadi martir itu saudaraku siap mati buat iman kita, dan kita lihat bagaimana akan jadi saksi Tuhan, eyewitness, apa yang kami lihat dengan mata kami, yang kami raba dengan tangan kami, yang kami dengar dengan telinga kami sendiri, itu yang kami beritakan. Dari Yerusalem, seluruh Yudea itu regional, Samaria, lintas daerah sampai ujung bumi. Itu yang saya alami saudara. Ketika saya dibaptis dalam Roh Kudus,
bulan Januari tahun 80. Maka saudaraku, pertama-tama sifat dan karakter saya makin diubah oleh Tuhan. Dan yang kedua saudaraku, maka saudara kuasa itu mengikuti. Mau exciting dalam pelayanan, waduh. Ya, Yesus berkata, kalau aku mengusir roh jahat, demons, dengan jari Allah, dengan kuasa Tuhan, maka kerajaan Allah sudah datang padamu. Bagaimana melebarkan kerajaan Allah? Tidak dipisahkan daripada power evangelism. Tetapi nomor satu itu seperti saya sampaikan minggu lalu, power untuk berkuasa atas daging, atas dunia, atas roh-roh jahat ya. Dan kita melihat di sini tujuannya, saudaraku, kita akan mengalami ancaman, kita akan mengalami oposisi. Arahkan matamu kepada Yesus. Ya, seperti seorang pelari itu ya, yang harus kita lihat itu pertama-tama kita tahu ada yang saksi-saksi yang mendukung kita. Para martir yang terlebih dahulu, orang-orang percaya yang sudah bersama dengan Tuhan. Yang kedua, arahkan pada garis finish. Percaya bersama Yesus, dengan kuasa Tuhan you will finish well and even finish great. Dan arahkan matamu juga kepada reward yang Tuhan akan sediakan. Karena itu saudaraku, kuasa Roh Kudus tidak untuk gagah-gagahan, tidak untuk pamer. Tetapi tanpa kuasa Roh Kudus, tanpa mujizat, tidak ada orang percaya kerajaan sorga. Orang tidak tergerak karena a good preaching, tetapi karena tanda-tanda yang menyertainya. Mereka akan mengusir roh-roh jahat, dan itu kita. Dalam nama Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, dilindungi, jangan sengaja ya, dilindungi daripada ular, daripada racun. Saudaraku, dan yang terakhir, saya juga berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Luar biasa saudara. Dan itu menyertai kita. Siap warga kerajaan, mari kita menyambut ke depan ini, buktikan Yesus Raja. Dan dia hidup, dan dia bertakhta dalam nama Yesus. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan. Saya baru tahu kalau ditayangkan ini David. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang belum tahu, David adalah putra saya yang nomor 1. Dia sudah menemukan tujuannya. Amin David. Ya, purpose-nya dia udah ketemu. Dulu waktu dia bilang 23 dia belum ketemu. Dia penuh dengan kebencian, dia penuh dengan kepahitan. Sama mamanya aja pahit, benci. Sama semua orang istrinya benci, pahit. Saudara, saya mau katakan kepahitan, kebencian jangan dibawa sampai mati. Tapi mari kita bawa iman kita sampai kepada ke akhir. Kita bangkit berdiri. Yuk temukan tujuan kita, katakan amin. Saya bersyukur saudara, cuma hanya doa yang bisa merubah semuanya. Ya, kalau David ada hari ini, ya saya tidak pernah saudara mendorong terus dorong enggak. Tapi ada tujuan yang dia sudah temukan. Dia sangat sayang dengan istri, anak. Bahkan dia dalam pelayanan, dia katakan, "Mah, aku mau melayani Tuhan umur hidupku." Tuhan tidak ada yang terlambat buat kita. Katakan amin. Ya, nggak ada yang terlambat. Kalau hari ini mungkin di antara kita, Bapak, Ibu, Saudara yang mengalami hal-hal demikian, ayo temukan tujuan kita. Kita angkat kedua tangan kita mengucap syukur. Ora laba sandara labatan. Bapak Gembala Senior sudah mengatakan kasut kerelaan untuk mengabarkan Injil. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jemaat roh yang dikasih Tuhan, kita mau rela memberitakan kerajaan Allah, kerajaan yang kekal. Di bumi ini sementara, tapi ada kerajaan kekal, yaitu kerajaan surga. Kami bersyukur Tuhan, kalau putra-putrimu boleh menemukan tujuannya. Kami hidup di muka bumi ini, kami tahu tujuan hidup kami. Kami mau memenangkan jiwa. Kami mau membawa nama Tuhan Yesus bagi umat di seluruh muka bumi ini. Mampukan kami Tuhan, mampukan kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau memampukan setiap umat-Mu yang untuk berani mengabarkan Injil Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tanganmu. Firman Tuhan berkata, apabila engkau mendengar suara Tuhan dan menyimpan dalam hati serta melakukannya, maka berkat daripada Abraham, Ishak dan Yakub akan menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan
Amin. Jangan lupa kenaikan Isa Al-Masih pukul jam 10 hari Kamis di tempat ini. Semua hadir ya. Jam 10 kita bawa. Kita beramai-ramai. Kenaikan itu ada peringatan yang luar biasa. Dengan doa dan bersyukur kami tetap berikan kasih pada Yesus.